Pembahasan di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin halaman 7 dengan bacaannya wafatu ummihi wa hadanatuhu, nomor keempat ya, nomor 4, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafat bunda beliau dan hadanah artinya pengurusan, yang mengurusi beliau. Setelah wafatnya siapa yang mengurusi? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi, yang yang memperhatikan, mengasuh, termasuk tuh kalimat khabana, mengasuh juga itu termasuk pengasuhannya. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisa min umrihi. Wafat ibundanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau fi sadisah, di dalam ke-6 min umrihi, dari umurnya. Jadi usia 6 tahun ibundanya meninggal. Tuh. Apakah kita hukumkan Nabi ibunya dalam keadaan tidak beriman kepada Rasul? Naudzubillah. Bahkan ada yang menyatakan beliau kafir. Itu begitu. Maka kita hukumkan beliau ini adalah orang yang mana hidup pada zaman kekosongan para utusan Allah. Jadi orang kalau sudah tidak ada Rasul di satu tempat, itu namanya zaman fatrah, zaman kekosongan. Kalau zaman kekosongan nggak bisa kita hukumkan dia kafir, karena tidak ada utusan, tidak ada tabligh, tidak ada penyampaian dakwah dari Allah menuju kaum tersebut. Itu sebabnya. Maka disebutlah dia disebut zaman fatrah, kosong. Tapi kalau kita enggak lagi, sekalipun hidup kita di atas gunung masih bisa kita dapetin dakwah. Masih banyak mereka yang sampai ke sana untuk berdakwah. Tapi pada zaman Rasulullah belum dibangkitkan sebagai Rasul, itu ibunda Nabi, ayahanda Nabi, mereka itu disebut zaman fatrah. Bahkan banyak syair-syair, puisi-puisi yang Sayyidatuna Aminah membuat-buat Rasul ini, di dalam makna yang terkandung tersebut beliau sendiri menyatakan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya, ketika Nabi SAW lahir, maka disitulah ibundanya menyatakan kepada beliau dengan menyatakan baraka fikallahu min gulamin, keberkahan yang Allah berikan kepada engkau seorang anak laki-laki, ya benalladzi min haumatil himami, wahai anak yang memang dia merasakan detik-detik kematian. Karena apa? Sempat peristiwa terjadi, kakeknya Abdul Muttalib nazar untuk menyembelih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu detik kematian itu. Naja bi'aunil malikil min'ami, tapi kamu selamat, dia selamat, maksudnya Rasulullah, dengan pertolongan Allah yang memberikan segala Nah, lihat deh, selanjutnya apa yang beliau nyatakan nih, Sayyidina Aminah. In sahama absortu fil manami, kalau memang benar apa yang ku mimpikan di dalam tidurku, fa anta mab'utsun ilal anami sallallahu alaihi wasallam. Lihat tuh, ibundanya ngomong begitu. Kalau memang benar apa yang ku mimpikan dalam tidurku, maka sungguh engkaulah manusia yang dibangkitkan kepada seluruh umat. Tub'ats bitahqiq wal islam, engkau dibangkitkan dengan kebenaran dan keislaman. Udah ngomong Islam tuh, udah ngomong tuh, ilham dari Allah. Ala dini abikal barri abrahami, atas
atau menurut, ya, sejalan, selaras dengan agama kakekmu, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Di akhir baitnya beliau menyatakan, fallahu anhaka anil asnami, dan semoga Allah menjauhkan kamu dari sujud kepada berhala. Lihat tuh, itu bait puisi-puisi yang digubahkan oleh ibunda Nabi besar Muhammad SAW, menunjukkan bahwa bagaimana beliau itu Allah berikan keilhaman untuk mengimani baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kan ada sekarang ulama-ulama atau mereka yang mengaku ulama yang kurang ajar sampai menyatakan apa? Kakeknya Rasul, pamannya Nabi, ibundanya Nabi, ayahandanya Nabi, mereka seluruhnya kafir. Masya Allah, ya tajarra, berani dengan mengkritik hal yang berkaitan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangankan ngomong ayahanda, ibunda Nabi, pamannya Nabi, yang paling jadi musuh Rasul siapa namanya? Abu, meninggal dalam keadaan kufur gak? Kufur kan? Sampai turun ayat yang menyatakan tabbat yada. Nah, itu kan ayat menunjukkan kebinasaan, kehancuran Abu Lahab. Apa yang terjadi? Suatu saat ada seorang sahabat membaca itu ayat terus, tabbat yada abi lahabi wa tab, diulang di hadapan Rasul. Itu Nabi pas dengar begitu sambil menyatakan, apa iya tidak ada ayat yang lain kau baca? Apa iya tidak ada bacaan-bacaan yang lain selalu kau ulang itu? Tuh, omongan seperti itu seakan-akan Nabi terusik, Nabi terganggu. Itu tentang Abu Lahab. Bagaimana tentang ayahandanya Rasul? Bagaimana tentang bundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi maka Sayyidatul Aminah disebut beliau meninggal pada zaman fatrah. Iya, siapa yang paling mulia, perempuan mana yang paling mulia melebihi Sayyidah Aminah yang di dalam rahimnya keluar jasad baginda Nabi besar Muhammad, makhluk yang amat termulia. Wahiyar raji'atun minal Madinah. Nah, beliau Sayyidah Aminah dalam keadaan keluar, jadi meninggalnya setelah keluar dari kota Madinah. Dulu namanya dulu bukan Madinah, dulu namanya Yathrib. Tempat bala tuh, tempat apa, virus. Di situ tempatnya. Tapi ketika Nabi datang, Masya Allah, menjadikan tempat yang paling aman, nyaman, tentram, nikmat, kenikmatan berada di kota Madinah. Gitu ya. Wa qad dhahabat ila al-Madinah li ziyarah qabri abihi. Dan ibundanya Sayyidatul Aminah, dia pergi menuju Madinah li ziarah, lantaran sebab menziarahi kuburan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abdullah meninggal lebih dulu ketika Nabi masih di perut ibundanya, kurang lebih usia 3 bulan. Meninggallah Sayyidina Abdullah. Makanya sebagian ulama kalau modelnya begitu, mereka biasain kalau anaknya laki keluar, namain dengan nama ayahnya itu yang meninggal. Namanya dengan ayahnya. Rasulullah nggak namain ayahnya, betul, tapi Rasulullah paling cinta dengan nama Abdullah. Namanya siapa? Abdullah kan? Ayahnya Nabi namanya Nabi paling cinta dengan nama Abdullah, sehingga disebut Afdul Asma, Abdullah thumma Abdurrahman. Ada riwayat lain menyatakan Afdul Asma ma hummida wa ubida, paling afdol nama yang dipuji yaitu Ahmad Muhammad, atau yang namanya Abdullah, Abdul Somad, Abdul Razak, bukan Abdul Nisa, hamba perempuan, bukan, wala Abdul Dunia, bukan hamba dunia, ya. Oh, Abu lain lagi Abu.
Kalau abu namanya ayah, ya, bukan abdun. Jadi apa? Li ziarah kubri abi, untuk menziarahi kuburan ayahnya. Dan ini pula yang mana ziarah perempuan ke kuburan itu, ya, tidak dikatakan haram selama dia memperhatikan al-adab syar'iyah. Etika dalam ziarah dia perhatikan. Maksud kalimat yang Nabi nyatakan la'anallahu zuwarat, Allah laknat para penziarah wanita, itu yang tidak mereka itu memperhatikan adabnya, kerudungannya kemana-mana, bajunya atau pakaiannya tepat, bahkan mungkin pakai celana pendek dan sebagainya. Itu yang dilaknat. Lu perhatiin, ya, keluarga kita mau ziarahin bapak, ya, apa, kakak kita, ibu kita, perhatikan. Dalam ziarah pun juga harus diperhatikan adabnya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Nabi, mereka yang dapat laknat. Tapi kalau mereka benar-benar mematuhi dari adab syariahnya, maka Nabi nggak melarang. Sampai ada seorang perempuan ketika pas baru meninggal anak lakinya, Nabi mendatangi itu perempuan. Di Riyadhus Shalihin disebutkan ini dalam hadis Nabi. Itu Nabi menyatakan ittaqillaha wasbiri, takutlah kau kepada Allah dan sabar. Apa yang dinyatakan di perempuan? Udah kau pergi sana. Dia nggak tahu itu Rasulullah. Diusir Nabi. Udah kau pergi sana, udah. Ya, karena engkau tidak merasakan apa yang saat ini ku alami dalam musibah. Apa yang dinyatakan Rasulullah, apa yang diambil sikap? Nabi keluar. Nggak Nabi usir. Kalau berkaitan dengan kemungkaran, siapa yang berani bisa menghadang Rasulullah? Kalau dibicara kemungkaran, beliaulah pertama yang menghancurkan kemungkaran. Tapi ketika melihat begitu, Nabi langsung keluar. Inilah dalilnya menunjukkan bahwa dibolehkan perempuan untuk ziarah kubur. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Nah, bersama ibundanya Nabi, kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Waqad dufinat bil Abwa, dan sungguh ibundanya itu dikebumikan di kota atau di desa Abwa. Wahiyya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu Abwa adalah suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman, maka mengasuhnya. Nah, setelah wafat ibundanya mengasuh. Paham ya? Artinya diperhatiin Nabi, dirawat, diasuh, diperhatikan. Nah, setelah itu diperhatikan siapa? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Khadimatu abihi Abdullah, pembantu perempuan. Ya, Abdullah nggak punya budak, cuman punya pembantu. Beda dengan Abu Lahab punya budak, ya, yang dengan sebabnya dia bebaskan untuk menyusui Rasulullah. Itu perempuan namanya siapa? Thuwaibah Aslamiyah. Itu yang kemarin kita bahas terakhir tuh, yang dengan sebab digirang dengan kelahiran Rasulullah setiap hari Senin, maka Allah balas di alam kuburnya setiap hari Senin. Allah berikan keringanan, yaitu dengan Allah pancarkan dari jarinya itu, di antaranya dikatakan ibu jarinya keluar air yang dia bisa meminum air tersebut. Dia ngisep tuh air. Diringankan lantaran dalam seumur hidup girang akan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Selanjutnya pendidikan atau perawatan dan wafat kakek beliau. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi, melaksanakan pendidikannya setelah wafat ibundanya. Tuh, pendidikan. Makanya penting pendidikan. Nggak sekedar hanya kita punya anak doang. Ngedidik tuh yang paling penting. Punya anak nggak dididik, cara duduknya, cara makannya, cara pipisnya dididik dari awal. Maka orang yang amat mulia yaitu adalah seorang ayah yang bisa mendidik anaknya. Sehingga dalam hadis Nabi SAW,
Beliau menyatakan rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah cinta seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dia. Dididik semuanya, cara-caranya. Sekurangnya apa? Kita bisa ajarin anak kita baca itu dia. Nggak terlalu dalam ajaran fikih, tauhid, yang penting Fatihahnya dari kita tuh. Oh Allah, tuh amat bahagia tuh. Orang tua bisa mengajarkan anaknya bisa membaca Fatihah dari telinganya sendiri, ya, dia dengarkan dari mulutnya sendiri, disampaikan kepada anaknya sehingga anaknya bisa membaca Fatihah dengan benar. Nah, siapa yang melaksanakan pendidikan itu setelah wafat ibundanya? Jadduhu Abdul Muttalib, kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, lihat tuh. Dan adalah Abdul Muttalib mencintai Nabi aktsara, lebih kecintaannya min hubbihi, lebih banyak kecintaan beliau li auladihi ketimbang beliau mencintai anak-anaknya. Ya, cucu Nabi kan cucu, tapi kecintaan Abdul Muttalib kepada cucunya melebihi seluruh anak-anaknya. Bahkan ada anaknya Abdul Muttalib memang yang di bawah usia Nabi SAW, seperti Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas terpaut Nabi, terpaut umurnya kepada Nabi, lebih tua Rasul 2 tahun ketimbang Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Sehingga di antara kecintaan Sayyidina Abdul Muttalib kepada cucunya ini sempat dikisahkan oleh ulama sejarah, ulama sirah, bahwasanya Nabi sempat tidak ada, Nabi hilang di bukit-bukit Mekah, ya, Nabi nggak ada dalam pengawasan Abdul Muttalib. Nah, apa yang terjadi? Beliau sedih, beliau nangis, sampailah langsung beliau mendekati Mekah, langsung beliau ke Ka'bah dan menarik kiswah Ka'bah seraya menyatakan, ya Rabbi rudda waladi Muhammadan urduthu Rabbi wastani indi yada. Tuh saking nangis itu beliau hilang Nabi pada usia 7 tahun 8 tahun beliau hilang sempat. Ketika itu ditarik kiswah Mekah, kiswah Ka'bah sambil berkata, ya Rabbi rudda waladi Muhammadan urduthu Rabbi wastani indi yada. Wahai Tuhanku, balikanlah anakku Muhammad, balikanlah dia dan berbuatlah kepadaku kebaikan. Ketika beliau sedang tarik-tarik tuh kiswah Ka'bah, datang Abu Lahab Abu Lahab datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki untanya. Ketika diturunkan Rasulullah di hadapan Abdul Muttalib, girangnya Abdul Muttalib peluk Rasulullah. Ketika itulah Abu Lahab bercerita bagaimana apa yang terjadi ketika Abu Lahab mendapati baginda Nabi besar Muhammad. Nabi masih kecil, ya. Ketika itulah diceritakan kepada Abdul Muttalib bagaimana Abu Lahab mendapati Rasulullah. Disebutkan, ketika aku sedang berada di bukit-bukit Mekah, ku dapati anakmu ini Muhammad. Dari situlah aku deketi dia dan aku turunkan untaku, lanjut aku taruh dia di belakangku. Ketika aku ingin naikkan untaku, unta nggak bergerak sama sekali. Tuh unta nggak mau naik, dipecut, nggak naik. Sampailah dari situ aku berpikir, oh kalau begitu ya sudah, aku geser posisi Muhammad ke depan. Jadi aku berada di belakang, cucumu ini nih berada di depan, aku di belakang. Tanpa ku suruh dia unta, dia langsung naik, dia langsung berdiri. Nah, ketika dia berdiri, langsunglah dia berbicara dengan mengucapkan kalimat yang fasih, ucapan yang jelas. Apa yang ucapan jelas dinyatakan? Dia menyatakan, ya ahmak huwal imam kaifa yaqumu khalfal muqtadi. Wahai orang yang bego. Insya Allah Abu Jahal bilang bego lagi.
Orang yang dulu dia itu pemimpin, gimana ceritanya pemimpin berdiri di belakang mak? Ada nggak begitu? Hah? Sholat isya makmumnya di depan, imamnya di belakang, ada nggak? Sampai ngomong bodoh, itu unta ngomong tuh dengan izin Allah. Sampailah dari situ tanpa dibicara lagi, berdiri langsung dia berjalan. Dan ini disebut di kitab Tafsirul Munir ketika ayat yang menyatakan wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka dhalan fahada, maka dan dia Abdul Muthalib mendapatimu ketika kamu dalam keadaan hilang, dalam keadaan fahada, maka Allah berikan petunjuk sampai ketemu lagi. Bukannya Nabi sesat, iya tuh geblek yang ngomong tuh begitu. Nabi bukan, Nabi tersesat, Nabi terhilang di Bukit Mekah. Lihat asbab nuzulnya, Nabi hilang di Bukit Mekah, akhirnya didapati oleh Abu Lahab. Dan inilah hikmah yang Allah berikan, sebagaimana Nabi Allah Musa. Nabi Musa terselamatkan dengan tangan musuhnya Fir'aun, sebagaimana Rasulullah terselamatkan dengan tangan musuhnya Abu Lahab. Hikmatullah. Sampai sini dulu. Walamma balagha wallahu a'lam.